Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid An-Nadhirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kembali kita berjumpa dalam kajian hadis dan masih membersamai kitab Bulughul Maram. Dan kita hari ini akan memasuki bab baru, babuz zikri wad du'a, bab yang membahas kumpulan hadis tentang zikir dan doa. Dan hadis yang akan kita kupas hari ini diriwayatkan oleh An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menurut Ibnu Hibban sahih dan menurut Bukhari hadis mu'allaq. Baik, jamaah rahimakumullah, hadis ini menggambarkan kepada kita salah satu keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang mengalir dalam hati dan pikiran. Pengertian mengalir di sini apa? Ya. Dalam memori kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita teringat akan sesuatu. Dan maksud di sini adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala secara spesifik. Jadi seorang hamba selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, menyebut Allah dalam lisannya, dan ini merupakan seutama-utamanya amalan yang mungkin dilakukan seorang hamba untuk senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis tadi, dan hadis ini merupakan salah satu bentuk hadis qudsi. Hadis qudsi maksudnya apa? Hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kemudian firman Allah itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perkataannya perkataan Allah, namun Nabi yang menyampaikannya. Berbeda dengan hadis nabawi di mana maknanya dari Allah, perkataannya dari Nabi. Di sini dikatakan ana ma'a abdi, aku
akan bersama dengan hambaku. Maksud dari bersama di sini, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua bentuk kebersamaan dengan hambanya. Para ulama menyebutkan kebersamaan Allah dengan hamba di dalam Al-Quran dan di dalam hadis disebut ma'iyatullah. Allah membersamai hambanya. Dan ketika Allah membersamai hamba, di sini ada dua bentuk ma'iyah atau kebersamaan itu. Ada ma'iyatun ammah, kebersamaan umum, dan ada ma'iyatun khasah, kebersamaan khusus. Kalau disebut ana ma'a abdi, kata Allah, aku bersama hambaku. Kalau kita pahami di sini kebersamaan umum, maka maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Seperti dalam firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia selalu membersamaimu dimanapun kau berada. Jadi apapun yang kita buat, Allah tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu memantaumu. Allah selalu mengawasimu. Ini bentuk pengawasan umum. Dan pengawasan umum ini berlaku untuk semua makhluk. Mau mukmin, mau kafir, mau muslim, mau munafik. Tidak ada satupun dari perbuatan makhluk kecuali Allah membersamai. Pengertian membersamai umum ini, Allah tahu apa yang kita buat. La yakhfa alaihi khafiyah. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jamaah rahimakumullah, kebersamaan umum ini tidak menunjukkan satu keistimewaan apapun. Karena berlaku untuk semua hamba. Karenanya ada bentuk kebersamaan kedua yang namanya ma'iyatun khassah, kebersamaan khusus. Ketika disebut innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, Allah membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Di sini kebersamaan yang khusus. Allah secara khusus mengatakan, aku bersama dengan hambaku yang bertakwa. Aku bersama dengan hambaku yang berbuat baik. Maknanya di sini bukan hanya sekedar Allah tahu yang mereka buat, tapi Allah melindungi mereka. Allah membela mereka. Allah membantu mereka. Allah mencintai mereka. Itulah makna kebersamaan khusus. Jadi tentunya harapan setiap orang yang beriman, bagaimana kita bisa meraih kebersamaan khusus. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran itu kriteria-kriteria yang dengannya kita dapat menggapai kebersamaan khusus. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Maksudnya apa? Bukan sekedar tahu apa yang dibuat orang sabar, tapi Allah lindungi orang sabar, Allah dukung orang sabar, Allah jaga mereka, Allah cintai mereka. Ini makna kebersamaan khusus. Dan dalam hadis yang tadi kita baca, ana ma'a abdi, aku bersama hambaku, maka kita tidak memahami kata ma'a di sini dalam makna kebersamaan umum, tapi justru merujuk kepada kebersamaan khusus. Ana ma'a abdi ma zakarani. Aku akan membersamai hambaku selama dia berzikir kepadaku, selama dia mengingat diriku. Jadi zikir ini merupakan salah satu amalan yang dengannya kita dapat meraih kebersamaan khusus.
Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah membersamai kita dalam bentuk kebersamaan yang khusus, maka tercakuplah di dalamnya Allah pasti lindungi kita. Gak mungkin Allah membersamai kita dan membiarkan kita celaka, gak mungkin. Mustahil Allah Subhanahu wa taala biarkan hambanya yang bertakwa ya justru dalam kebinasaan. Allah lindungi, Allah sayangi, Allah bantu, Allah tolong, Allah bela. Ya. Disinilah makna penting ma'iyah khassah di sini. Nah, salah satu yang digambarkan di sini adalah ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Selama hambaku mengingatku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku, maka selama itu aku membersamai hambaku secara khusus. Nah, ini tentunya gambaran kepada kita salah satu keutamaan yang paling pokok dari berzikir adalah dengan berzikir Allah memberikan kebersamaan khusus kepada para hambanya. Dan ini adalah satu hal yang tentunya tidak dapat kita anggap enteng dan sepele. Allah membersamaimu, maka kita lihat di sini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat pada kalian. Ya. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan ingat pada kalian. Nah, apa makna hadis ini? Ada satu ungkapan menarik sekali disampaikan oleh Imam Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan, berzikirlah padaku dengan melakukan ketaatan, niscaya aku akan mengingat kalian dengan memberikan pahala dan ampunan. Jadi apa bentuk zikir kita kepada Allah? Ya, zikir tentunya dalam pandangan banyak orang mungkin yang tergambar pertama zikir lisan. Oh, ketika dia menyebutkan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini zikir lisan. Ini pula yang disebutkan secara spesifik tadi pada hadis yang kita baca. Wa taharrakat bi syafata. Ketika dua bibirnya itu bergerak untuk menyebut namamu. Ketika disebut dua bibir bergerak, berarti secara khusus mengisyaratkan keutamaan zikir dengan lisan. Karena yang bergerak bibir kita kan saat kita berzikir secara lisan. Jadi ini bentuk pertama, seorang dapat mengingat Allah sehingga Allah mengingat dirinya dengan cara berzikir, menyebut asmanya, menyebut sifatnya, menyebut pujian-pujian untuknya. Nah, itu adalah bagian dari zikir secara lisan. Ada zikir hati. Pengertian zikir hati apa? Satu sisi boleh jadi dia berzikir tapi dalam hati, tanpa perlu dijaharkan. Dia berzikir secara sir dalam hatinya. Tapi zikir dalam hati maknanya yang lebih spesifik adalah bagaimana kita mengingat Allah dengan segala karunia-Nya, dengan segala kesempurnaannya, yang dengannya makin bertambah rasa cinta kita kepadanya. Itu dia makna zikir hati. Bagaimana seorang ketika mengingat Allah, mengingat betapa banyak karunia Allah untuk dirinya, ya, berapa banyak pertolongan Allah terhadapnya di momen-momen sulit,
Dengan mengingat itu dalam hatinya, apa yang terjadi? Makin bertambah rasa cintanya kepada Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kau coba untuk menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu, niscaya kau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Jadi ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir jawarih. Zikir jawarih ini apa? Anggota tubuh berzikir kepada Allah. Mata berzikir, tangan berzikir. Tapi bagaimana bentuknya? Ini yang dikatakan Imam Sa'id bin Jubair tadi, zikir jawari adalah tatkala kita gerakkan semua anggota tubuh kita dalam kegiatan ketaatan kepada Allah. Jadi seorang ketika menghadiri majelis ilmu seperti ini matanya, telinganya, kakinya, ini sedang berzikir. Makanya zikir itu amalan yang paling luas. Amalan yang paling luas. Baca Quran dianggap zikir. Menghadiri majelis ilmu dianggap zikir. Bukan hanya itu, aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk berzikir kepadaku. Jadi salat pun zikir pada maknanya yang umum. Makna yang umum, salat pun zikir. Dan ketika kita sholat, yang berzikir bukan hanya hati dan lisan, tapi seluruh anggota tubuh. Karena zikirnya jawarih, anggota tubuh kita adalah di saat kita gerakkan semua yang Allah titipkan pada kita dalam rangka melaksanakan ketaatan dan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menarik. Aqimis salata li zikri. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala zikrullahi akbar. Banyak sekali tafsiran para ulama terhadap kata-kata wala zikrullahi akbar. Ada yang mengartikan bagian terbesar, terpenting dalam solat adalah tatkala engkau dari mulai takbiratul ihram hingga salam tak terputus dari mengingat Allah. Itulah bagian terpenting solat. Wala zikrullahi akbar. Makanya nilai kekhusyuan kita dalam solat dinilai dari sejauh mana mengingat Allah itu tidak terputus. Ya kadang-kadang disinilah solat menjadi semacam medan perang antara mukmin dengan setan. Begitu Allahu Akbar, ingat dia belum bayar jula-jula katanya, belum bayar utang, atau ada tugas belum selesai. Nah, sengaja diingatkan apa-apa yang dapat menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Karena bagian terpenting dalam sholat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada makna yang lain. Wala zikrullahi akbar. Maknanya apa? Sebagian ulama memahami zikirmu dalam sholat lebih baik dibandingkan zikirmu di luar sholat. Wala zikrullahi akbar. Kalau tadi katakan yang terpenting dalam sholat adalah mengingat Allah, ada yang memahami wala zikrullahi akbar ay zikruka fis shalah akbar mimma fi kharijis shalah. Kau ingat Allah dalam sholatmu itu lebih besar dibanding kau mengingat Allah di luar sholat. Sehingga sholat merupakan salah satu bentuk zikir yang paling afdal. Tapi ada makna ketiga, dan ini makna yang paling dalam.
wala zikrullahi akbar, ay zikrullahi laka akbar min zikrika lahu. Wala zikrullahi akbar artinya apa? Tatkala Allah mengingatmu itu lebih besar dibandingkan tatkala kau mengingat Allah. Tatkala Allah mengingatmu, Allah menyebut namamu, itu lebih besar dibandingkan tatkala kau ingat Allah dan kau menyebut namanya. Makanya ada hadis Nabi, ya, tidaklah hambaku menyebut namaku pada dirinya kecuali aku sebut namanya di sisiku. Tidaklah hambaku menyebut namaku di sebuah malak, di sebuah kumpulan, kecuali aku sebut namanya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulannya. Ini maknanya apa? Allah ingin memuliakan orang-orang yang berzikir. Kita berzikir sir di rumah, sepertiga malam terakhir, Allah pun sebut nama kita. Kita berzikir rame-rame di masjid, ya, Allah akan sebut nama kita di majelis yang lebih baik daripada majelis yang kita sebut nama Allah di dalamnya. Di sini fazkuruni azkurkum. Jadi makna tadi dikatakan ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku membersamai hambaku. Jadi maknanya tadi pertama itu adalah kebersamaan khusus. Allah lindungi, Allah cintai, Allah selamatkan, Allah bela. Tapi jangan lupa, Allah bukan hanya bela, tapi dikatakan juga fazkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku pun ingat kau. Bukan hanya itu, kau sebut namaku di sebuah majelis, aku sebut namamu di majelis yang lebih baik daripada yang kau sebut namaku di dalamnya. Ini makna kebersamaan juga. Ya, jadi bukan hanya kita nyebut nama Allah, Allah juga sebut nama kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat zikir ini bisa menjadi penggerak semua amal-amal ketaatan kita kepada Allah. Tadi kita katakan baca Quran zikir, salat zikir, puasa pun bisa bernilai zikir. Ketika puasa itu disertai dengan muraqabatullah, merasa Allah awasi kita apapun yang kita buat. Takut kita berdusta, takut kita berkata kotor, takut kita berkata yang sia-sia, membuat puasa kita hanya nilainya tinggal lapar dan dahaga. Ketika kita kawal diri kita karena ingat sama Allah, itu pun zikrullah. Makanya bukan hanya sekedar zikir lisan, bukan hanya sekedar zikir hati, tapi zikir jawari. Semua ketaatan yang kita lakukan itu semua kalau berangkat kita lakukan semata-mata karena mengingat Allah, maka itu pada hakikatnya adalah bagian dari zikrullah. Maka tepat sekali tadi ketika Sa'id bin Jubair, seorang ulama dari kalangan tabi'in, mengatakan, ingatlah aku dengan berbuat ketaatan, maka aku akan ingat kepadamu dengan memberikan pahala dan keberkahan. Jadi dari sisi kita buat ketaatan. Cara Allah mengingat kita, diberikan keberkahan hidup. Penghasilan itu cukup, kesehatan itu prima, anak-anak soleh dan soleha, tetangga pun baik. Itu semua keberkahan hidup. Kenapa? Buah dari zikir. Zikir bukan hanya zikir lisan, bukan hanya zikir hati, tapi zikir jawarih. Seluruh anggota tubuh ikut berzikir lewat melakukan beragam bentuk ketaatan. Sebaliknya, jamaah rahimakumullah,
Lawan dari zikir ini artinya lupa sama Allah. Lawan dari zikir adalah nisyan, lupa. Kalau zikir artinya mengingat Allah, ada juga orang yang lupa sama Allah. Dan di dalam banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan seketika kita lupa sama Allah, apa dampaknya? Nasullah fa'ansahum anfusahum. Seketika mereka lupa sama Allah, tak berzikir kepadanya, maka Allah buat dia lupa terhadap kepentingan dirinya sendiri. Kita nggak berzikir, lupa sama Allah. Apa akibat dari kita lupa sama Allah tadi? Allah buat kita lupa kepada apa yang mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Makanya orang yang terputus dari Allah, gak pernah berzikir, ini kadang-kadang dia melakukan hal yang disenanginya, padahal perbuatan itu mencelakakan dirinya. Orang yang terputus dari Allah kemana? Cari kesenangan dunia malam, cari kesenangan lewat narkoba, cari kesenangan lewat berpoya-poya. Dia anggap itu bisa menutupi konsekuensi melupakan Allah. Tapi seketika dia lupa sama Allah, Allah buat dia tersesat. Lupa terhadap apa yang membawa kebaikan untuk dirinya. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak ada potret manusia yang menjalankan kehidupannya dengan baik, dengan teratur, memberikan hak untuk setiap pihak yang berinteraksi dengannya, kecuali kuncinya kita melakukan yang namanya zikir tadi. Apakah zikir dengan menyebut nama Allah lewat lisan? Apakah zikir dalam pengertian bertambah rasa cinta kita dalam hati tatkala kita mengingat segala kebaikan yang Allah berikan? Ataukah zikir dalam makna zikirnya anggota tubuh lewat beragam amal-amal yang dilakukan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau kita lihat suami lupa kewajibannya sama istri, kadang-kadang Allah sengaja buat lupa. Kenapa? Kau pun lupa kepadaku, kata Allah. Istri lupa sama kewajibannya terhadap suami. Kenapa? Karena sang istri pun lupa kewajibannya kepada Allah. Pimpinan perusahaan lupa kewajibannya kepada bawahannya, ngasih gaji tepat waktu, lupa dia. Kenapa? Bagaimana bisa ingat? Allah yang paling besar haknya atas dirinya saja dilupakan, apalagi yang lain. Makanya seketika manusia lupa sama Allah, dia justru akan melupakan banyak aspek penting yang tak pantas dilupakan dalam hidupnya. Ini makna dari ayat nasullah fa'ansahum anfusahum. Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka masing-masing. Apa yang bisa membatangkan kebaikan, apa yang bisa menuntun mereka ke jalan ketaatan, mereka lupa semua. Makanya jamaah rahimakumullah, model manusia-manusia yang lupa ini rata-rata mereka lah yang di garda terdepan berbuat kemaksiatan dan kefasikan. Ya, kalau Allah aja lupa, apalagi yang lain. Ya, dulu ada seorang sahabat Rasulullah. Ya, ini kadang-kadang kita kalau cerita kepada pembagian manajemen waktu dalam hidup, ini kadang-kadang ada orang saking sibuknya dengan dunia lupa dengan Allah. Tapi ada juga sebagian orang saking sibuk mendekati Allah lupa sama kewajiban juga. Dulu ada sahabat Nabi
namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Sejak mudanya sangat taat sekali. Hidupnya puasa tahajud. Hingga pada akhirnya sahabat ini menikah. Setelah menikah, rupanya gaya hidup dia sebelum nikah gak berubah. Udah ada istrinya, siang puasa, malam tahajud. Siang puasa, malam tahajud. Suatu ketika Rasulullah berpapasan dengan istrinya. Macam mana suamimu Abdullah bin Amr? Sang istri mau curhat, tapi dengan bahasa diplomatis. Oh, bagus sekali suamiku ini Rasulullah. Siang hari puasa, malam hari tahajud ibadah terus. Nah, sebenarnya dia mau curhat. Nggak pernah aku dapat hakku, ya. Tapi dengan bahasa yang diplomatis. Rasulullah paham. Dipanggilnya Abdullah bin Amr. Abdullah, macam mana hidupmu? Diceritakannya lah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Amr, sesungguhnya badanmu punya hak, matamu punya hak, ya, istrimu punya hak. Kata Rasul, berikan setiap yang punya hak haknya. Jadi lupa sama Allah membuat kita lupa pada hak orang lain. Maka dari itu ketika kita merutinkan zikir, disinilah Allah menuntut kita memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan tuntunan supaya kita dalam hidup ini bukan hanya menuntut hak kita, tapi lupa terhadap kewajiban kita kepada orang lain. Nah, seketika kita terputus dari Allah, Allah buat bahkan hak dirimu pun kau tak tahu. Apalagi kewajibanmu kepada orang lain. Maka hidup itu tidak akan berjalan dengan normal dan baik kecuali ketika didasarkan atas zikrullah. Ini yang tadi disebutkan. Ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafata. Aku membersamai hambaku selama dia mengingatku dan kedua bibirnya senantiasa bergerak menyebut asmaku, namaku, sifat-sifatku, memuja dan memuji. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka bab zikir ini yang memotivasi kita untuk makin giat berzikir kepada Allah sehingga Allah membersamai kita dengan melindungi, membela dan menuntun kita ke arah yang lebih baik dalam kehidupan dunia akhirat. Demikian yang dapat disampaikan untuk jumpa kita pagi hari ini. Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab sebelum saya tutup dengan doa. Ya. Bentar Pak ya. Allah bersama hambanya yang umum dan yang khusus. Ya. Ini dalam uraian tadi kita menerima perkara adanya, tapi kenyataan Yahudi itu nggak tahu apa-apa sama sekali, tapi ditanya Arab itu siapa? Allah. Sekali-sekali aja dia ditembok itu ya, tak ngapain apa segala macam. Dibandingkan kita sholat, tapi kenyataannya Yahudi kemana-mana dihargai, otaknya pintar apa segala macam. Kita pergi kemana-mana jadi Tuhan apa? Nah ini bagaimana sebenarnya ini Allah? Satu, yang kedua, Said bin Zubair tadi mengatakan anggota tubuh segalanya berzikir. Ya kalau kita mengimplementasikannya, sholat lah mungkin atau haji. Yang dari pertanyaan di sini, apakah puasa juga termasuk seperti yang Zubair katakan? Ya. Nah, itu dulu. Baik. Pertama, kebersamaan umum dan kebersamaan khusus. Orang Yahudi dengan segala
kejahatan yang dibuat, Allah membersamai mereka secara umum dalam pengertian apa? Allah tahu yang mereka buat, dan Allah akan berikan hukuman kepada mereka di dunia dan di akhirat. Kalaupun nampak pada sebuah momen Yahudi nampak begitu kuat, bukankah Allah mengatakan dalam Quran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah membuatmu terkesima kedikdayaan orang-orang kafir di seantero negeri. Allah hanya berikan kesenangan sebentar, tapi tempat mereka adalah di neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat. Jadi maknanya apa? Kadangkala Allah buat yang kafir begitu kuat dan dikdaya, itu sebagai momentum ujian keimanan bagi orang-orang yang berzikir. Sungguh-sungguh nggak dia? Atau zikirnya hanya supaya untuk kepentingan dunia saja? Dibuat yang jahat itu kadangkala begitu nampak dikdaya dan kuat. Tujuannya apa? Kokohkan imanmu. Yakin nggak kau akan janji Allah? Nah, jadi ini yang pertama. Jadi kekuatan mereka, otak encer dan sebagainya, ini semua ujian sebenarnya. Karena ketika akal cerdas, tapi dengan akal itu tak ingat sama Allah, tentunya hukuman yang diberikan Allah akan sesuai dengan tingkat kenikmatan yang diberi. Kalau disuruh pertanggungjawabkan yang banyak duit dengan yang sedikit duit, tentunya yang banyak duit lebih berat pertanggungjawabannya. Kalau dikasihkan akal yang cerdas, tapi dia tak gunakan akal mengenal Allah, justru ngakal-ngakali aturan Allah, maka kenikmatan akal dan intelektual yang tinggi tadi, pertanggungjawabannya justru lebih berat. Nah, jadi itu bagian yang pertama. Ya, tidak akan seterusnya begitu mereka. Ya. Tapi yang jelas, apakah Allah membersamai mereka dalam pengertian Allah tahu yang mereka buat? Ya. Tapi maknanya Allah tahu, apakah maknanya Allah meridhoi? Enggak. Dan tidak ada satupun kejahatan kecuali Allah akan berikan balasan di dunia sebelum di akhirat. Dulu kayak mana Ariel Sharon, jahatnya dia. Tapi Ariel Sharon ini salah satu orang yang komanya sampai 10 tahun. Komanya sebelum mati 10 tahun. Dari yang badannya gemuk jadi macam-macam tinggal tulang. Dan itu dia apakan? Ini apa? Doa orang-orang teraniaya. Apakah Allah biarkan dia nampak kuat tapi ujungnya bagaimana? Nah, jadi jangan pernah kita ingkari Allah tahu yang mereka buat, dan Allah pasti akan mintai pertanggungjawaban. Yang kedua, apakah puasa bagian dari zikrullah? Iya. Karena ketaatan itu dua macam. Ketaatan dalam bentuk mengerjakan yang Allah suruh, atau ketaatan dalam bentuk meninggalkan yang Allah larang. Dua-duanya ketaatan. Ketika kita puasa, bukankah kita mengerjakan yang Allah suruh? Jaga lisanmu, jaga matamu, jaga telingamu, jaga tanganmu. Bukankah kita meninggalkan apa yang Allah larang? Makan sebelum waktu berbuka, ya. Kita tinggalkan perkataan-perkataan yang melahirkan kesia-siaan dalam puasa. Nah, itu semua tentunya bentuk ketaatan. Maka puasa pun adalah zikrullah. Jadi jangan kita pahami zikir jawarih, anggota tubuh, kalau dia bergerak saja. Dari sisi aktif dia mengerjakan ketaatan, dari sisi pasif dia tinggalkan segala potensi untuk berbuat kemaksiatan. Itu pun ketaatan namanya. Nah, demikian. Majelis, kalau kita menyebut Allah di majelis ini, Allah menyebut nama kita di majelis yang lebih baik. Iya. Majelis lebih
majelis kabinetnya Allah untuk mendengarkan pemikiran bukan kabinet. Ya. Tentunya begini. Contoh kecil. Ada banyak riwayat menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada para sahabat, Allah kirim salam kepadamu. Dulu ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ketika itu Rasulullah dijumpai oleh Jibril, kemudian Jibril mengatakan, Muhammad kirimkan salam dari Allah untuk si Ubay. Maka Nabi pun datang. Ubay, tadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untukmu salam. Ubay terkejut. Apa namaku disebut? Apa namaku disebut Allah? Iya. Menangis dan gembira dia. Kenapa? Ini contoh. Itu Ubay berzikir di malam hari sendiri. Tapi Allah sebut namanya. Ketika disebut, siapa yang menyebut namaku dalam satu majelis, aku akan sebut namanya di majelis lebih baik daripada majelisnya. Bisa jadi. Berapa banyak dikatakan dalam hadis yang lain, tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan mengkajinya, kecuali malaikat turun membawa rahmat dan keberkahan dari Allah, dan Allah sebut nama yang menghadiri majelis itu kepada makhluk langit. Jadi itu salah satu tafsiran. Allah sebut nama kita di depan malaikat, atau bahkan Allah sebut nama kita seperti tadi Jibril mengucapkan kirimkan salam untuk si fulan. Itu di zaman Nabi, ketika Nabi masih menerima Jibril. Zaman sekarang tentunya Jibril kan menyampaikan wahyu. Nah, jadi kalau kita lihat ini bentuk-bentuk bagaimana Allah menyebut dan mengingat kita di majelis yang lebih baik daripada majelis yang kita sebut nama Allah di dalamnya. Demikian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat ini semua gerakan Allahu Akbar. Tapi kalau rukuk mau berdiri kok lain. Ustaz, sallallahu alaihi wasallam penjelasan. Ya. Ya, ini termasuk di antara amalan-amalan yang sifatnya ta'abbudi, bukan ta'akkuli. Ta'abbudi artinya apa? Kita kerjakan ya memang karena disuruh begitu. Dan seencer apapun otak seseorang mau mengkaji, ini akal manusia punya keterbatasan. Ini sama seperti pertanyaan Ali. Ali berkata, sekiranya agama itu semuanya bisa dipahami di akal, seharusnya syariat menyuruh kalau orang pakai sepatu bot mau mengusap sepatu botnya untuk sholat dalam wudhu, yang seharusnya dibasuh bagian tapak, tapi yang disuruh bagian punggung. Padahal yang terinjak kotoran kan bagian tapak. Makanya Ali berkata, "Lau kana dinu bil aqli lakana mashul khuffi ya mashu zahril ya." Sekiranya agama itu hanya berlandaskan akal, seharusnya punggung bot ya, sepatu bot atau khuf itu tidak lebih utama diusap dibanding tapaknya. Nah, ini seperti itu juga. Apa? Kenapa begitu? Nah, ini jawabannya mudah saja. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Nah, kita mungkin coba untuk memahami filosofi karena begini begitu. Cuma tetap tak akan sampai pada jawaban tuntas. Karena ini bukan masalah yang dapat diakalkan. Karena intisari ibadah apa? Ittiba. Ittiba artinya apa? Ngikut. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kenapa baca sami Allah berhamidah? Ya karena Nabi baca sami Allah berhamidah. Itu esensinya. Esensi dari solat adalah ta'abbudi, bukan ta'akkuli. Ada hukum-hukum
ta'akuli, tahu kita paham ilatnya. Kenapa khamar haram? Oh, karena memabukkan. Berarti kalau nggak memabukkan, nggak apa-apa kan begitu? Karena ilatnya memabukkan. Kenapa riba diharamkan? Ilatnya apa? La tadlimun wa la tudlamun, atau ziyadah, atau apapun bentuk ilatnya. Nah, itu yang menjadi acuan. Tapi dalam hukum solat ini kan nggak ada ilatnya. Jadi mau dipaksa pun akal. Ini kenapa pas bangkit sami Allahu liman hamidah? Jawabannya satu. Karena Rasulullah yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, beliau juga yang ngajarkan sami Allahu liman hamidah. Nah, demikian yang dapat tanggapi. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, tentunya manfaat zikir dengan lebih spesifik akan dibahas di hadis-hadis yang menanti untuk kita kupas. Ini satu bab semuanya tentang zikir. Tiap hadis ada keutamaan. Ya, pasti nanti akan kita sampai jawaban tuntas tentang itu. Tapi di antara yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Jadi sebagaimana badan kita perlu makanan, perlu nutrisi. Kalau kurang vitamin, kurang protein, itu ada dampaknya terhadap kita. Maka hati, ruh yang merupakan bagian integral tak terpisahkan dari manusia juga punya nutrisi. Nutrisinya hati, nutrisinya ruh apa? Zikir. Maka tatkala kita berzikir, hati pun tenang. Itulah yang paling utama dari manfaat zikir itu. Tapi spesifik yang lain, ini memang hadis itulah yang mau kita bahas satu bab tentang keutamaan zikir, keutamaan doa. Jadi ada sekitar beberapa puluhan hadis yang insya Allah ke depan akan kita kupas per pertemuan. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa sholat itu zikir. Kemudian seperti ini majelis taklim juga Zikir. Sholat majelis taklim kita berada di rumah Allah, rumah yang suci, rumah yang sakral. Ya. Bolehkah kita memperlakukan rumah Allah ini seperti rumah kita? Yang di rumah kita bisa juga melanggar, bisa ribut sesuka kita. Mohon penjelasan. Ya. Jamaah rahimakumullah, tentunya rumah Allah memiliki kekhususan. Dan ini tercermin dari adab kita tatkala berada dalam masjid. Mulai dari masuk. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Dari masuk saja sudah ada adab. Ya, tahiyat masjid. Kalau dia masuk sudah azan, berdiri dulu dia. Jangan langsung duduk sampai memungkinkan baginya apakah salat qabliyah. Adab. Tentunya di masjid tak pantas kita berkata kotor. Di masjid kita jaga kebersihan. Bahkan aroma mulut kita pun perlu kita jaga. Rasulullah SAW memarahi seorang sahabat yang masuk masjid siap makan bawang putih. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya malaikat itu tersakiti dengan bau mulutmu, sebagaimana jamaah masjid yang lain juga tersakiti dengan bau itu. Nah, jadi artinya di sini nggak mungkin ya kita anggap enteng saja tanpa menjaga aurat. Ya, di rumah kadang-kadang mengingat itu adalah ahlu bait kita, keluarga kita. Ya, boleh kadang-kadang kita agak bertoleransi terhadap mungkin terbukanya aurat ringan. Tentunya di masjid rumah Allah nggak mungkin seperti itu. Jadi tentunya
Tidak bisa dalam pengertian kita memperlakukan masjid seperti rumah. Kalau dimaksudkan di situ membuat masjid senyaman mungkin seperti kita nyaman di rumah, dalam menyiapkan mungkin ada parfumnya, ada wanginya, ada kebersihannya, itu apa? Tapi kalau memperlakukan masjid tanpa etika dan adab, nah tentunya itu tidak pantas. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu semuanya milik Allah, jangan kau sebut. Makanya dulu ada seorang ulama sedang berhaji di Masjidil Haram. Ada seorang khalifah yang pengen sekali mengambil hati ulama tadi. Keduanya berjumpa saat tawaf. Ditanya sama raja itu, khalifah tadi, sama ulama itu, apa yang mau kau minta? Bilang aja, biar ku kasih. Ketika itu ulama itu dengan penuh adab, dia mengatakan, aku malu meminta kepada manusia saat aku berada di rumahnya pencipta manusia. Aku malu, katanya. Masa minta? Kadang-kadang kita ini duduk, pembicaraan kita justru, ya makanya adab iktikaf tadi apa? Ketika orang betul-betul niat iktikaf, ya memang betul, hanya terhubung sama Allah. Dia lepaskan pikiran-pikiran dia tentang kepentingan dunia. Nah, kadang-kadang duduk di masjid pun masih cerita harga saham berapa sekarang. Nah, kadang-kadang ya sibuk pembicaraan, ya padahal ya mungkin sebentar saja ya dalam masjid 15 menit, 20 menit sudah keluar. Tapi untuk fokus pada hal-hal yang mengingatkan kita pada Allah saja, kita masih kadang-kadang disibukkan dengan urusan-urusan yang sifatnya menjauhkan kita tadi. Nah, itu komentar saya. Baik, silakan. Kalau berjamaah, Ya. kita berimam berjamaah. Di sini kejadian ini, saya orang-orang dari sumber suara ini baca ya. Saya mau membuka dari dia dengar. 4 ke kiri, 4 ke kanan. Ini ada beberapa orang, nggak salah saya ada 3 orang. Perbuatannya begitu. Gimana? Ya, tentunya dalam sholat berjemaah yang membaca jahar hanyalah imam pada sholat sholawat jahriyah. Sedangkan seorang membaca hanya sekedar yang cukup untuk didengar oleh dirinya. Ketika kita mengangkat suara melebihi dari sepatutnya, ini sudah masuk iza, menyakiti orang yang lain. Menyakiti dengan apa? Ya bisa mengganggu bacaan dia, mengganggu kekhusyuannya. Nah, ini yang kadang-kadang perlu untuk diperhatikan. Ya beda kalau seorang sholat sendiri. Bahkan ketika kita sholat sendiri pun, ya kita membaca hanya dalam tingkat suara yang cukup untuk kita dengar. Nggak perlu sampai besar kecuali seorang itu jadi imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Nah, jadi kalau makmum dia, janganlah pula dia ya membaca lebih jahar daripada imam. Nah, ini tentunya menyebabkan kekacauan dalam sholat. Makasihnya Ustaz. Ya. Makasihnya ditegur nanti. Ya, hal yang seperti ini artinya banyak orang yang demikian itu karena kurang ilmu. Ya, mungkin kita kalau sudah tahu personnya siapa di luar sholat, kita sampaikan kepadanya begini. Ya, tapi kalau boleh jadi kalau langsung dihardi di depan itu, orang biasanya apologis, mencoba untuk membela diri. Jadi jangan pula silakan ditegur dia di luar sholat. Ya. Baiklah yang terakhir ini ya. Waktu itu jam 7. Ya. Ini majelis ilmu itu juga pikir-pikir. Iya, betul. Maka dikatakan dalam suatu pertemuan majelis kalau tidak disebutkan nama Allah, mereka menghadapi berbagai benda. Jadi bagaimana kami yang belajar mengajar mengenai eksak ini, ya, misalnya
Ya, ya, ya. Ya. kelapa sawit gitu ya. Ya. Jadi apakah dan sejauh mana zikir di dalam majelis ini? Ya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Kegiatan belajar mengajar ini kan termasuk kegiatan yang sangat penting dan utama. Semua ilmu-ilmu eksakta itu sebenarnya masuk dalam kategori al-ilmu bi khalqillah. Ilmu tentang ciptaan Allah. Ilmu itu dibagi para ulama menjadi 3 bagian. Al-ilmu billah, al-ilmu bi khalqillah, al-ilmu bi amrillah. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang ciptaan Allah, ilmu tentang instruksi Allah. Itu ilmu. Jadi mau belajar farmasi, mau pertanian, itu semua ujungnya kalau ditarik ilmu tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar sawit, belajar pohon A, pohon B, binatang A, binatang B. Ini sebenarnya jangan hanya disinilah kalau kita belajar pendekatannya sekuler, seakan-akan itu hanya objek saja. Tapi disinilah mengapa pentingnya mungkin bagi seorang dosen yang muslim, walaupun dia apa? Di awal pembelajaran ya mungkin dia membaca bismillah. Dan itu harus ayu amalin ziba la yuqra fi bismillah fa huwa aqta. Setiap urusan penting tak diawali dengan bismillah, maka terputus dari rahmat Allah. Yang kedua, mungkin sebelum masuk langsung ke tema, kasih waktu 7 menit untuk brainstorming. Brainstorming, kasih motivasi, dikaitkan juga ilmu itu dengan kekuasaan Sang Khalik. Ya, gimana? Nah, kalaupun kemudian kita membahas udah materi inti tentang hukum alam, tentang botani, tentang apapun pembahasan, seperti terkesan tidak ada kaitan dengan agama lagi. Tapi kalau diawali bahwasanya apa? Yang kita pelajari ini, ya ujungnya kan begini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang mau berpikir. Orang yang ingat Allah ketika berdiri, duduk, berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan alam semesta, termasuk mikirkan tentang sawit, mikirkan tentang tumbuhan A, mikirkan tentang spesies binatang B. Itu semua ya. Ujungnya apa? Makin kita pelajari sawit sampai dalam, sampai pada gimana sawit itu tumbuh, gimana menghasilkan, sampai kita melihat detailnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, luar biasa. Sawit ini aja kau atur dengan begitu detail. Ini sudah menjadi majelis zikir ini. Tapi kalau nyampaikan ilmu gak ada dihubungkan dengan Allah, seakan-akan yang kita bahas itu bukan ciptaan Allah. Itulah filosofi sekuler tadi dalam dunia pendidikan. Nah, gimana tujuan pendidikan? Membentuk manusia bertakwa, tapi ngajarkan ilmu gak dikaitkan itu kepada Sang Pencipta. Nah, itulah pentingnya ada islamisasi ilmu. Pengertian islamisasi apa? Ya, ujungnya apapun yang kita kaji, kalau enggak pembahasan ilmu tentang Allah, ilmu tentang ciptaan Allah, ilmu tentang perintah dan larangannya Allah. Kalau cerita hukum, itu tentang perintah dan larangan Allah. Mana boleh, mana tak boleh, mana halal, mana haram. Nah, tapi ilmu tentang ciptaan Allah ini luas sekali. Semua ilmu ujungnya kaitan juga sama itu. Mau cerita apa? Ilmu pertanian, ilmu perikanan, ilmu komputer, ilmu teknik. Ujungnya ciptaan Allah semua itu. Cerita tentang besi, cerita tentang listrik, cerita tentang batu bara. Ini kan ciptaan Allah semua. Tinggal disitulah pentingnya seorang dosen dan pendidik. Karena akhirnya yang berbekas sama kita apa? Ilmun yuntafa'u bi. Meninggal kita. Kalau kita cuma cerita sawit sebagai sawit, ya enggak ada mengalir pahala.
Tapi kalau sawit sebagai ciptaan Allah tadi dengan segala detailnya, meninggal pun kita berbekas sama anak didik kita, mengalir pahala. Kenapa? Ilmu itu membuat orang makin takut kepada Allah. Itulah esensi ilmu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yadfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.